Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Statistika dan Analisis Data, serta rekan-rekan sekalian. Selamat datang dalam presentasi kami. Hari ini, kami dari kelompok 5, kelas SS11, akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Survei Analisis Perilaku Mahasiswa PPKU IPB Sains Sosial dalam memilah sampah melalui metode sampling acak sistematis. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat mengenai bagaimana mahasiswa PPKU IPB, khususnya di bidang sains sosial, dalam memilah sampah di kehidupan sehari-hari. Saya, Rifki Hilman Fauzi, selaku moderator, akan memandu jalannya acara ini agar presentasi dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Sebelum kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Guntur Prahara, Andina Jahira, Stella Putri Oktavia Ramadina, Ediana Mutiara Cantika Ma'arif, Rizky Akbar Maulana, Puan Siti Nurfadilah, saya sendiri, Rifki Hilman Fauzi, Muhammad Ramadan Kawilarang, Kamila Depitasari, dan Zahra Febriana. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi pemaparan materi. Untuk bagian pertama, saya persilahkan kepada Puan Siti Nurfadilah untuk menyampaikan materinya. Kepada Puan, dipersilahkan. Latar belakang dari penelitian kami yaitu untuk menganalisis perilaku kesadaran mahasiswa PPKU IPB University dalam memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Hal itu dapat dilihat melalui fasilitas tempat sampah yang sudah disediakan di sekitar gedung CCR. Kerap kami melihat tempat sampah tersebut terisi baik oleh sampah-sampah. Namun setelah kami amati lebih lanjut, tempat sampah tersebut berisi sampah-sampah yang tidak sesuai dengan jenis dan kategorinya. Fenomena ini tentunya menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana mahasiswa PPKU IPB University sudah memahami dan menerapkan sistem pemilahan sampah dengan baik dan benar. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian untuk mengetahui apakah mahasiswa PPKU IPB University sudah melakukan pemilahan sampah sebelum membuangnya. Selanjutnya akan saya serahkan ke Ramadan. Untuk Ramadan, saya persilahkan. Oke teman-teman, kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan yang pertama itu, apakah mahasiswa memahami jenis-jenis dan kategori yang ada pada tempat sampah? Dan yang kedua, apa mahasiswa sudah membuang sampah sesuai dengan jenisnya? Dan yang ketiga, apa mahasiswa mengetahui pentingnya membuang sampah dengan tepat? Tujuan penelitian yang pertama adalah mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami jenis-jenis dan kategori pada tempat sampah. Yang kedua, mengetahui seberapa besar mahasiswa sudah membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, mengetahui apa mahasiswa paham tentang dampak membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, pada metode penelitian ini kita menggunakan jenis data primer dengan populasi mahasiswa PPKU IPB Cluster Sains Sosial dengan metode sampling yang kita gunakan yaitu probabilitas sampling dengan sistematik random sampling yang sampelnya itu dari kelas SS11 dan SS5. Ya, selanjutnya langkah menentukan auto sampling. Jadi di sini kita menggunakan probabilitas sampling. Lalu untuk menentukan sampel untuk data kita menggunakan systematic random sampling. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama kita menentukan populasi, yaitu dari SS1 hingga SS11. Lalu menentukan ukuran sampel, yaitu 2 sampel atau 2 kelas, dan menghitung interval sampel dengan cara kita membagi total populasi atau kelas dengan jumlah sampel yang diambil, yaitu 2. Jadi 12 dibagi 6 sama dengan 6. 12 dibagi 2 sama dengan 6, maaf. Jadi 6 intervalnya adalah 6. Nah, lalu kita memilih titik awal secara acak dengan menggunakan Excel. Kita buka Excel dan pilih sel kosong, boleh dimanapun. Nah, misalnya saya menggunakan sel A1. Lalu kita menggunakan rumus run between 1, 12. Ini di Google Spreadsheet, jadi agak berbeda mungkin dengan Excel. Nah, menunjukkan SS1 hingga SS11. Yang ketujuh, tekan enter lalu lihat angka yang muncul. Lalu kita cocokkan angka tersebut dengan kelas. Misal di angka 1 SS1, angka 2 SS2, angka 3 SS3, dan seterusnya sampai dengan yang ke-12, yaitu SS12. Lalu kita pilih sampel berikutnya dengan interval yang sudah ditetapkan. Nah, karena yang didapatkan kelas awal adalah kelas SS11, maka kita tambahkan SS11 ini dengan intervalnya yaitu 6, dan didapatkan hasilnya yaitu SS5 pada interval yang ke-6.
Jadi, sampel penelitian yang didapat adalah SS11 dan SS5. Baik, terima kasih Andina. Di sini saya izin melanjutkan terkait pangkat pengumpulan data. Di sini kami melalui 4 proses dalam pengumpulan data. Proses yang pertama tentunya kami menentukan topik penelitian. Lalu selanjutnya proses yang kedua kami menentukan jenis data dan metode yang digunakan serta populasi dan sampel penelitian. Di sini kami menggunakan jenis data primer dan metode yang digunakan adalah survei melalui pengisian kuesioner. Lalu populasi dari penelitian kami adalah mahasiswa-mahasiswi klaster seni sosial PPKU IPB dan sampel yang kami ambil adalah kelas SS5 atau Sains Sosial 5 dan Sains Sosial 11. Lalu selanjutnya proses yang ketiga adalah kami merancang pertanyaan survei untuk mengukur tingkat kepahaman dan kepedulian mahasiswa-mahasiswi dalam pemilahan sampah. Dan proses yang terakhir kami menyebar kuesioner kepada sampel. Setelah mendapatkan semua jawaban, kami mengolah data dari si kuesioner tersebut. Untuk selanjutnya terkait proses ketiga merancang pertanyaan survei akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kamila dan Sela. Kepada mereka saya persilahkan. Terima kasih kepada Edi. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan survei. Pertanyaan pertama terkait seberapa sering kamu membuang sampah pada tempatnya. Ada 3 opsi yaitu selalu, jarang, dan tidak pernah. Pertanyaan kedua yaitu apakah kamu sering mengetahui jenis-jenis dan kategori sampah. Ada 2 opsi yaitu ya atau tidak. Pertanyaan ketiga, apakah kamu pernah mendapat sosialisasi tentang pemilihan sampah. Ada 2 opsi yaitu ya atau tidak. Pertanyaan keempat, dari mana kamu mendapat informasi mengenai pemilihan sampah? Ada 3 opsi yaitu media sosial, seminar, atau yang lain. Untuk pertanyaan kelima, apakah kamu biasa memilah sampah sebelum membuangnya? Selalu, jarang, tidak pernah. Untuk pertanyaan keenam, jika memilih jarang dan tidak pernah, apa alasan utama kamu tidak memilah sampah? Tidak tahu caranya? Tidak ada tempat pemilihan? Malas, saya tidak memilih opsi tersebut. Untuk pertanyaan ketujuh, apakah di kampus sudah tersedia tempat sampah terpisah berdasarkan jenisnya? Ya, tidak tahu. Untuk pertanyaan ke-8, menurutmu seberapa penting memilah sampah bagi lingkungan? Sangat penting, kurang penting, tidak penting. Terima kasih, saya akan kembalikan ini ke moderator. Terima kasih kepada Sela yang telah menyampaikan bagian terakhir dari materi ini. Dengan demikian, seluruh rangkaian presentasi telah selesai kami paparkan. Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran mahasiswa PPKU IPB Sains Sosial dalam memilah sampah masih perlu ditingkatkan. Diperlukan edukasi yang lebih intensif serta kebijakan yang mendukung agar kebiasaan memilah sampah dapat menjadi bagian dari gaya hidup mahasiswa. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat serta menjadi bahan diskusi yang konstruktif bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.